Tapi sayang sekali sebenarnya teman-teman, investasi yang ada di pasaran itu tentu di balik keuntungannya ada resikonya. Ketika kita berinvestasi apapun kita tempatkan dimanapun, bukan cuma kita pelajarin tingkat return imbal hasilnya berapa persen nih per tahun, tapi dibaca juga ini resikonya apa sih gitu. Serugi-ruginya saya rugi berapa persen ya gitu. Tapi positifnya kita ketika melakukan berinvestasi itu apa? Oke, sebenarnya sih investasi itu akhirnya bisa jadi membuat kita bisa ngerem diri ya. Yang pertama ya. Yang pertama bisa kita sendiri sebagai, kan yang penting itu sebenarnya bukan cuma uang, tapi bagaimana gaya hidup kita, kebiasaan kita kan ya. Nah, investasi ini sebenarnya membantu kita untuk mengkontrol supaya jangan semuanya tuh dihabisin di saat ini, jangan YOLO gitu ya, you only live once. Iya, benar-benar. Tapi kita mikirin ke depannya nih, kita kan masih kayak ibaratnya lari maraton kan, kita nggak lari sprint kan, tapi kita mau larinya maraton. Nah, kita mau bisa pensiunnya pun tetap sejahtera, kita mau tetap bisa merit, bisa menghidupi anak, bisa gak jadi penyebab sandwich generation buat generasi anak-anak kita gitu. Nah, sebenarnya itu yang membuat kita akhirnya, ya udah deh, jangan semuanya dihabisin, disimpan buat masa depan. Yang kedua adalah bantuin kita supaya bisa nyampe tujuan keuangan. Jadi ketika nanti misalnya mau liburan, mau apapun, nggak perlu mikirin, ya orang lain bisa pergi kok saya nggak ada uangnya gitu ya. Tapi kita bisa nyiapin tujuan keuangan kita ini, goals terutama tujuan keuangan yang penting-penting itu tercapai. Yang ketiga, ini tentu kita juga nggak bisa selamanya terus produktif kan ya. Kita nggak bisa selamanya terus bekerja. Jadi kita juga perlu mempersiapkan uang kita nih yang bantu kita untuk terus menafkahi kita. Atau orang sebutnya sebagai financial freedom, kemerdekaan finansial. Nah, kemerdekaan finansial itu sebenarnya bukan maksudnya supaya kita bisa ongkah-ongkah kaki, terus kita rebahan aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Tapi sebenarnya biar kita sendiri tuh ketika nanti usianya udah nggak lagi produktif, atau mungkin teman-teman mungkin tadinya sekarang single, mau menikah, nanti menikahnya mau jadi ibu rumah tangga aja. Nah, biar tetap bisa belanja meskipun nanti udah berumah tangga gitu, nggak terus menerus mungkin harus menunggu gaji bulanan dari suami, tapi bisa uangnya bantu nih untuk ngasih uang jajan ke kita. Itu kan sebenarnya kita perlu uang modalnya dulu nih untuk berputar gitu ya, uangnya untuk berputar, berinvestasi sehingga menghasilkan return tertentu, menghasilkan imbal hasil tertentu untuk kita bisa nikmati. Nah, investasinya sendiri juga sebenarnya bisa dibagi-bagi macam-macam gitu ya. Ada investasi yang tunggu ayam, misalnya kalau kita beli telur, ayam kecil tunggu sampai besar dulu gitu ya, terus kita jual. Nah, kita dapetin keuntungannya, cuannya nih dari selisih antara kita beli ayam waktu kecil dan kita jual ketika ayamnya sudah besar. Atau kita dapetin keuntungan investasinya dari kita besarin si ayamnya, jangan dijual pada saat besar, tapi tunggu dia terus bertelur setiap bulan dan kita makan dari telurnya, jadi kita jual telurnya. Ayamnya tetap tiap bulan reguler kan ya, terus menghasilkan telur. Nah, itu jadi intinya kita bisa menghasilkan keuntungan dari investasi. Kita juga bukan cuma ngerem diri sendiri nyampe tujuan keuangan, tapi kita juga bisa mengandalkan si telur ini nih. Gitu. Jadi si telur ini yang nanti akan memberikan nafkah buat kita gitu. Kalaupun juga kita sampai di waktu tertentu kita mungkin udah nggak produktif lagi dalam bekerja. Tapi sayang sekali sebenarnya teman-teman, investasi yang ada di pasaran itu tentu di balik keuntungannya ada resikonya gitu ya. Jadi ketika kita berinvestasi apapun kita tempatkan dimanapun, bukan cuma kita pelajarin tingkat return imbal hasilnya berapa persen nih per tahun, tapi dibaca juga ini resikonya apa sih gitu. Serugi-ruginya saya rugi berapa persen ya gitu. Nah, ketika teman-teman tahu angka itu, oh serugi-ruginya saya bisa rugi misalnya 20% gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman mengukur kan, oh keuangan saya ini kalau sampai rugi 20% saya siap nggak ya? Kalau ternyata teman-teman nggak siap, berarti teman-teman jangan taruh semuanya di dalam situ. Boleh disebar, misalnya taruh sebagian di yang tinggi resiko, sebagian taruh di yang rendah resiko. Tujuannya untuk menyeimbangkan gitu ya. Menyeimbangkan ketika teman-teman berinvestasi ini jangan satu misalnya contoh sahamnya lagi turun, yang satu lagi bisa tetap bertahan.